Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Hilyah Thalibil Ilm oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas pembahasan at-talaqi anil mubtadi', belajar kepada ahli bid'ah. Pada pertemuan yang lalu beliau Syekh Bakar Abu Zaid penulis membawakan riwayat-riwayat dari para salaf atau para ulama-ulama yang menunjukkan bagaimana mereka berlepas diri dari ahli bid'ah, merendahkan mereka, menghinakan mereka, bahkan memperingatkan manusia untuk tidak duduk bersama mereka, bermajlis, apalagi belajar bersama mereka. Sampai pada ucapan beliau, wa nara fi kutubil mustalahi wa adabit talabi wa ahkamil jarhi wa ta'dil al akhbaru fi hadha. Riwayat-riwayat yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana sikap para salaf kepada ahli bidah itu banyak didapati di dalam kitab-kitab adab penuntut ilmu, ya, kitab-kitab sirah, demikian juga kitab yang memuat tentang al-jarh wa ta'dil. Kata Syekh Utsaimin, hadzarul musannif hadza tahdhir al-baligha min ahli bidah. Kata beliau dalam ucapannya ini, penulis Syekh Bakar Abu Zaid mentahdzir kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin dengan peringatan yang keras dari ahli bidah. Wahum jadiruna bidzalik, dan mereka memang layak untuk diperingatkan. Ya, mereka ahli bidah ini layak untuk disikapi sebagaimana para salaf itu, yaitu dengan barok, berlepas diri, memboikot, ya, tidak menghormati mereka, tidak memuliakan mereka. Wala siyama idza kana al-mubtadi'u salital lisan, terutama apabila ahli bidah ini itu lisannya, ya, lisannya itu retorikanya itu bagus. Fasihal bayan, dalam menjelaskan itu fasih. Ya, kalau bahasa kita enak didengar. Ya, tata bahasanya bagus, menarik. Fa inna syarrahu yakunu akbar wa a'zam.
Nah, ahli bidah yang modelnya seperti ini, retorikanya bagus, ya bahasanya juga bagus, menarik kajian-kajiannya, maka ini bahayanya lebih besar. Ya, bahayanya kepada kaum muslimin lebih besar. Apalagi dengan gelar yang mentereng, titel akademis yang mentereng, ini bisa menipu, ya bisa menipu kaum muslimin. Kata Nabi SAW, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara bayan, penjelasan, retorika, itu ada semacam sihir, yaitu menyihir manusia untuk ikut kepada kesesatannya, ikut kepada bid'ahnya. Orang nggak melihat dia ini sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan sunnah ataukah tidak, nggak ngurus dia. Orang-orang ini, orang-orang awam ini, yang dilihat sama dia pertama kali apanya? Penyampaiannya, gaya bahasanya, ya, yang dijual adalah kecerdasannya, titelnya. Meskipun dia sesat menyesatkan, nggak peduli orang-orang awam. Ya, apalagi kalau bisa menyebutkan nomor ayatnya, nomor hadisnya, pojok kanan, atas, kiri, bawah, rodok miring sidik, tambah terpukau orang-orang. Khasatan idza kanat bid'atuhu mukaffiratan aw mufassiqatan tafsiqan balighan. Terutama apabila bid'ahnya yang diseru ini oleh dai-dai tersebut, ini bid'ah yang mukaffirah, yaitu bid'ah yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Jadi bid'ah itu ada dua, ada bid'ah mukaffirah dan ada bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada yang bisa nyebutkan apa contoh bid'ah yang mukaffirah, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam? Bid'ah apa? Banyak. Ya Pak? Ya, itu juga termasuk bid'ah. yakni berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, kepada wali-wali yang telah mati. Dikatakan bid'ah karena Nabi SAW nggak pernah mengajarkan berdoa kepada mereka. Nabi mengajarkan berdoa kepada siapa? Allah. Ya, tapi dimunculkan ajaran baru. Nah, ini bid'ah. Hukumnya syirik, kufur. Demikian juga bid'ah Al-Quran makhluk. Ya, meyakini Al-Quran makhluk itu bid'ah. Tapi bid'ahnya tingkatnya apa? Kekufuran. Ya, sepakat para ulama salaf mengkafirkan yang meyakini Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Kata Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i, man qala bi anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ya, bid'ahnya Syiah Rafidhah. Ya, bid'ahnya Syiah Rafidhah yang mereka meyakini bahwa imam-imam mereka itu yatasarrafuna fil kaun. Imam-imam mereka itu bisa ikut mengatur alam semesta, menurunkan hujan, mengatur cuaca, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini bid'ah, akidah yang bid'ah. Namun tingkatannya apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang bisa demikian hanya Allah dan yang lainnya. Fa inna khatarahu a'zam la siyama idza kana yatadhaharu amaman nas bi annahu min ahli sunnah. Ya, sudah dia ini retorikanya bagus. Ya, dai ahli bidah ini retorikanya bagus, bahasanya menarik, pembawaannya enak, ya, digandrungi sama jamaah. Kemudian bid'ah yang diserukan sama dia itu bid'ah yang mukafirah. Ditambah lagi dia menampakkan diri di hadapan manusia sebagai ahlus sunnah. Penampilannya seperti penampilan ahlus sunnah, jenggotem juga, mungkin cingkrang pisan, kan gitu. Li'anna ba'dha ahlil bidah indahum nifaq. Karena sebagian ahlil bidah ini memang punya sifat munafik. Ya, menyembunyikan bid'ahnya dan menampakkan di hadapan manusia seakan-akan mereka ini ahlus sunnah. Ya, disembunyikan bid'ahnya sama mereka, nggak ditampakkan. Makanya kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, ya, beliau mengatakan
Ya, ahlul bidah kal aqrab. Ahlul bidah ini seperti kalajengking. Ya, menyembunyikan racunnya, bisanya. Kapan mereka punya kesempatan untuk menyengat, maka mereka menyengat. Fatajiduhu indaman yakhafu minhu yatamaskan. Anda akan mendapati ahlul bidah ini kalau berhadapan dengan orang yang dia segani, orang yang dia takuti, maka dia segan, sungkan, nggak berani menampakkan bid'ahnya. Wa yaqul ana min ahli sunnah. Enggak kok, saya ini ahli sunnah, sama seperti antum. Saya ini juga salafi, sama seperti antum. Enggak ada bedanya antara kita dengan kalian. Wa ana la akrahu fulanan minas sahabah wa ana ma'akum. Dan aku tidak pernah membenci seorang pun dari sahabat. Maksudnya di sini dia itu ahli bidah dari sisi dia membenci sahabat Nabi. Ingat ya, bedakan membenci satu sahabat, maka itu kebid'ahan. Tapi kalau membenci semua sahabat, kekufuran. Ya. Seperti misalnya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini membenci Muawiyah bin Abi Sufyan, mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan ini ketika berperang dengan Ali bin Abi Thalib itu licik katanya. Ya, manipulatif. Naudzubillah. Mencela Utsman, di mana dikatakan bahwa Utsman kekhalifahan Utsman bin Affan ini cuma kekhalifahan mengisi kekosongan antara zamannya Umar dan Ali bin Abi Thalib. Bosoknya ini jangkep-jangkepan. Utsman ini cuma sebagai jangkep-jangkepan tok, mengisi kekosongan karena nggak ada khalifah, ya wis Utsman. Ya, karena fajwatan baina al khalifatain, kata dia, kata Sayyid Qutb. Kekhalifahan Utsman itu mengisi kekosongan antara Umar dan Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyid Qutb bukan mengkafirkan, bukan mencela semua sahabat, tapi hanya segelintir sahabat yang dia cela. Maka dibid'ahkan oleh para ulama. Beda dengan Rafidhah. Ya, kalau Rafidhah mereka meyakini semua sahabat murtad, semua sahabat kafir. Sebagaimana kata Al-Kulaini, Muhammad Ya'qub Al-Kulaini, penulis kitab Usulul Kafi. Usulul Kafi ini merupakan kitab induk hadis. Kalau di kita seperti Sahih Al-Bukhari. Kata Al-Kulaini, dia mengatakan innan nasa ahlur riddah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia itu murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia yang dimaksud di situ? Para sahabat. Ya, maka ini bukan satu dua, tapi semuanya dicela sama dia. Maka ini dikafirkan oleh para ulama. Tapi mereka punya taqiyah. Mereka menampakkan kepada ahlus sunnah seakan-akan mereka ini ahlus sunnah seperti kita. Dia mengatakan wa ana la akrahu fulanan minas sahabat. Enggak kok, saya ini tidak membenci seorang pun dari sahabat. Seperti berapa waktu yang lalu, pemimpin tertinggi Iran yang sudah tewas bulan lalu, modar, yaitu Ali Al-Khamenei. Dia pernah berfatwa, ya, afta Al-Khamenei bitahrimi as-sabbi, ya, bitahrimi sabbis sahabah wa azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah berfatwa tentang haramnya, nggak boleh mencaci maki sahabat Nabi dan mencaci maki istri-istri Nabi. Wah, ini menjadi angin segar bagi orang-orang yang selama ini membela Syiah Rafidhah. Lihat ini, nggak benar. Syiah itu membenci sahabat. Nih buktinya, Al-Khamenei justru menyeru untuk tidak mencaci maki sahabat. Maka dijawab oleh para ulama, itu sikap politik. Tahu ya? Itu sikap politis saja, karena dia sebagai pemimpin negara, maka dia nggak mau ada gejolak. Maka dia keluarkan fatwa itu agar kaum muslimin simpati kepada mereka, agar kaum muslimin mendukung mereka. Nggak boleh mencaci maki sahabat. Padahal caciannya terhadap sahabat pelecehan. Dan itu menjadi akidah wajib bagi Syiah Rafidhah.
Kalau nggak mencaci sahabat, nggak sah kesyiahannya. Iya, nggak sah kesyiahannya. Syarat menjadi Syiah Rafidhah, wajib dia mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Karena agama Syiah Rafidhah dibangun di atas imamah, yaitu meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Nabi SAW. Lah kalau antum masih meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah setelah Rasul, ya duduk Syiah nih. Namanya Syiah itu meyakini siapa? Ali bin Abi Thalib. Berarti yang membaiat Abu Bakar, Umar, Utsman dari sahabat, mau nggak mau harus dikafirkan. Mau nggak mau harus dikafirkan karena mereka mengkhianati Rasul. Di mana Rasul sudah memerintahkan untuk membaiat Ali, tapi yang dibaiat malah Abu Bakar. Harus dikafirkan memang. Ya, maka itu taqiyah. Kedustaan mereka, kepura-puraan mereka. Dia mengatakan, ana la akrahu fulanan minas sahabah. Aku tidak pernah membenci seorang pun dari sahabat Nabi. Wa ana ma'akum, dan aku ini sama seperti kalian. Taqiyah. Wa huwa kadzib, dan dia ini dusta. Fa mithlu haula yajibul hadaru minhum. Maka seperti ini wajib kita untuk waspada, berhati-hati dari mereka. Waqad sabaqa an qulna idza kana 'indal mubtadi' ulumun la tujad 'inda ahli sunnah wa la tata'allaqu bil aqidah ka masail an-nahwi wal balaghah wa ma ashbahaha fala ya'khudh minhu li'annahu yatawalladu min dzalika mafsadatan. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, apabila ada seorang ahli bidah, dia itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh ahli sunnah. Bukan akidah ya, ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Ya, misalnya di Sidotopo ini yang bisa bahasa Arab, mengajarkan bahasa Arab, itu cuman ahlul bidah. Ahlus sunnah nggak ada yang bisa mengajarkan bahasa Arab. Atau mungkin tajwid, ya kan, tajwid, ilmu tajwid, nggak ada kaitannya dengan akidah. Ya, hanya bahasa Arab atau tajwid. Maka tetap tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Nah, ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan dua mafsadat. Bisa melahirkan dua mafsadat. Mafsadat yang pertama, iqtiraruhu binafsihi, yaitu si ahli bidah tadi, yang guru bahasa Arab tadi, ketika ahlu sunnah belajar sama dia, maka dia tambah apa? Tambah gede, tambah sombong. Ya, tambah besar kepala, dia merasa bahwasanya dialah yang di atas kebenaran. Kenapa? Tuh yang katanya salafi, pelajari ambek aku, ambung tangan ambek aku, hormat sama saya, tambah gede sih. Wa tsani ightirarun nasi bih li'annahum la ya'lamun falidzalika yajibul hadar. Mafsadat yang kedua, kalau belajar kepada ahli bidah, maka orang-orang awam akan menganggap si ahli bidah ini di atas kebenaran. Kenapa? Karena yang ahlu sunnah ternyata juga belajar kepada si ahli bidah itu. Maka yang demikian wajib untuk waspada. Wa qauluhu wa kana minas salaf man yunha 'anis salati khalfahu. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, di antara para salaf ada yang sampai melarang salat di belakang ahli bidah. Ya, melarang sholat di belakang ahli bidah. Sholat di belakang ahli bidah pengertiannya bisa, yang pertama, mensolati jenazah mereka, atau bermakmum di belakang mereka. Idza kanatil bid'atu mukaffiratan fala syakka anna sholata alaihi la tajuz. Kalau yang dimaksud bid'ah di sini tidak mensolati ahli bidah atau bermakmum di belakang ahli bidah, yaitu apabila bid'ahnya itu mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan, maka nggak boleh sholat di belakang mereka. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, la ubali shallaitu khalfal yahudi awin nasrani am shallaitu khalfar rafidi awil jahmi. Aku tidak membedakan sholat di belakang Yahudi atau Nasrani dengan sholat di belakang Syiah Rafidah atau di belakang
Jahmiyah. Apa hukumnya sholat di belakang Yahudi? Bermakmum sama orang Yahudi? Tidak sah sholatnya. Nah, demikian juga sholat di belakangnya Syiah Rafidhah dan sholat di belakangnya orang Jahmiyah sama tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dianggap bid'ahnya itu level mukaffirah, mengkafirkan. Nah, kalau yang dimaksud di sini juga mensolatkan jenazah, sama, nggak boleh juga. Liqaulillahi ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin. Ini berdasarkan firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mau mensolatkan jenazah orang munafik. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 84, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri." Dan janganlah engkau solat kepada salah seorang di antara mereka. Artinya mensolati salah seorang di antara mereka. Maksudnya orang munafik, orang kafir yang mati abadan, selamanya jangan engkau mau mensolati mereka. Wala takum ala qabri, dan jangan engkau berdiri di kuburannya. Maksudnya dalam rangka untuk mendoakannya. Anda nggak boleh mendoakan orang-orang yang mati di atas kekafiran. Fahadha la yusalla alaihi. Maka kalau bid'ahnya mukaffirah, nggak boleh disolatkan. Amma idza kanat ghairu mukaffiratin fahadha yundhar fima yatarattabu ala tarkis salati alaihi minal mafsadati aw adamiha. Adapun kalau jenazahnya itu ahlil bid'ah yang tidak sampai level mengkafirkan, maka ini ngelihat sikon, ya, ngelihat situasi dan kondisi. Maksudnya, kalau saya tidak mensolatkannya, apakah ada mafsadatnya? Apakah timbul mafsadatnya? Fa idza kana ahlus sunnati aqwiya wa kana ahlul bid'ati fi unfuwani da'watihim fala syakka anna tarkas salati alaihim aula. Kalau ahlus sunnah posisinya itu kuat, sedangkan ahlul bidah itu posisinya lemah, ya, dakwah mereka itu lemah, ya, ketika ahlul bidah itu dakwahnya itu lemah, unfuwani dakwatihi, maka tidak diragukan lagi, yang lebih afdol adalah tidak mensolati mereka. Nah, ini kalau dalam posisi ahlus sunnah yang kuat, ahlul bidah yang lemah. Farubbama idza tarakna as-salata alaihim yahsulu bidzalika rad'un 'azimun lahum. Nah, kalau kita tidak mensolati mereka, ya, kenapa lebih utama? Karena itu akan menjadi rodak, yakni penghalang bagi dakwah mereka agar tidak diikuti bid'ah-bid'ahnya itu. Nah, ini sekali lagi mensolati jenazah ahlul bidah yang tidak sampai taraf kekafiran, maka tetap mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Dan juga siapa dulu ini? Apakah dia tokohnya atau dia, ya, orang-orang awam? Itu perlu dibedakan. Nah, kalau orang-orang awam yang enggah-enggih saja, maka mereka disikapi sebagaimana keumuman kaum muslimin. Tapi kalau yang mati adalah tokoh-tokohnya, meskipun bid'ahnya nggak sampai mukaffirah, nggak sampai mengkafirkan, maka ahlus sunnah lebih utama untuk tidak ikut mensolatkannya dan tidak bertarahum kepadanya secara terang-terangan. Nggak perlu kemudian bikin statement di medsos turut berduka cita atas meninggalnya Syekh Fulan, atas wafatnya Ustadz Fulan, ya, atas berpulangnya Habib Fulan, ya, rahimahullah, dan seterusnya. Nggak perlu ditampakkan. Ustadz kan dia masih muslim, masa nggak boleh mendoakan ampunan, nggak boleh mendoakan rahmat? Rahimahullah kan artinya doa, semoga Allah merahmat. Masa nggak boleh? Ya, Pak Jamal. Boleh. Boleh, kalau antum lagi berdoa, doakan, nggak masalah. Yang kita larang adalah apanya? Menampakkan. Kenapa kok nggak boleh menampakkan? Karena ada dampaknya. Ketika antum tampakkan, otomatis antum ini sedang apa? Merekomendasi. Antum merekomendasi kepada orang-orang awam untuk ikut bid'ahnya dia,
Ya, tapi kan wonge wis mati. Iya, wonge wis mati, orangnya sudah mati, tapi bid'ahnya masih apa? Masih ada, masih bergentayangan bid'ahnya. Ini kalau tokoh-tokohnya, dai-dainya. Kitab-kitabnya masih tersebar. Nah, kalau zaman sekarang mungkin ceramah-ceramahnya di YouTube juga masih tersebar, telecehan. Ketika ada ahli bid'ah mati, kemudian antum bertarahum kepadanya, berbelasungkawa secara terang-terangan, ini secara tidak langsung Anda mengajak manusia untuk ikut bid'ahnya. Maka tutup pintu itu. Namanya bid'ah itu ditumpes, dipateni, dimatikan. Jangan malah dihidupkan dengan tadi bertarahum kepada tokoh-tokoh ahli bidah. Namun kalau Anda ketika dalam kondisi sedang berdoa, Anda selipkan dalam doa tersebut, Allahumma gfir li fulan, ya Allah ampuni fulan, tokoh ahli bidah itu, maka ini hukumnya boleh. Karena dia masih muslim, punya hak untuk kita doakan, nggak masalah. Kita nggak melarang hal demikian. Wa ma dzukira 'ani Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah muftil bilad Saudiyah fi zamanihi yadullu ala quwwatihi rahimahullah wa saramatihi haitsu in sarafa 'anis salati ala mubtadi'. Syekh Bakar Abu Zaid di pertemuan yang lalu menceritakan tentang mufti Saudi terdahulu, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim, di mana beliau di zamannya itu pernah ngacir istilahnya, tidak mensolati jenazah ahlul bidah. Ketika ada jenazah ahlul bidah, tokoh ahlul bidah dihadirkan dan siap untuk disolatkan, beliau malah ngacir, dan itu jadi buah bibir. Ya, karena yang ngacir ini adalah seorang syekh, seorang mufti. Ya, maka itu jadi bahan perbincangan. Oh, syekh apa? Oh, gitu kan. Oh iya, ini karena ahli bidah dan seterusnya. Maka orang yang memang istilahnya gerak-geriknya itu diperhatikan, seperti dia ini seorang tokoh, maka perlu dia ini menampakkan sesuatu yang bisa menjadi contoh bagi orang-orang. Ada kisah di zaman sekarang, seorang ustadz. Dia itu ketika diundang acara nikah lah, acara pernikahan biasanya, akad nikah. Ya, kalau di tempat kita itu yang rame yang undangannya itu justru ketika akad nikah, bukan ketika resepsinya. Ya. Kalau biasanya antum kan akad nikahnya cuman siapa? Cuman keluarga inti. Ini tidak, akad nikahnya orang-orang banyak. Ketika itu yang menyampaikan nasihat pernikahan adalah tokoh ahli bidah. Dan dia bukan cuma tokoh ahli bidah, tapi dia ini orang yang dikenal sengit permusuhannya dengan ahlus sunnah. Ceramahnya itu tiap wahabi gitu. Diundang jadi penasehat, jadi khutbah nikah, khotib untuk ngisi nasihat pernikahan. Maka ketika mulai waktunya dia ceramah, maka sang ustadz ini kemudian berdiri dan meninggalkan ruangan. Keluar dia. Dan itu dilihat sama orang-orang. Dia mikir, mungkin orang-orang menganggap saya mau ke toilet. Dia mikirnya gitu. Insya Allah nggak jadi rame lah. Mungkin orang-orang ini ngiranya saya ini ke toilet. Ternyata enggak. Rame setelah itu, jadi bahan perbincangan. Sang ustadz tadi keluar karena yang mengisi ceramah adalah ahli bidah. Ya. Maka ketika itu menjadi contoh bagi sebagian orang, bahwasanya betapa ahli bidah itu dihajar, diboikot, ditinggalkan majelisnya, tidak didengar ucapannya. Hanya ada beberapa orang yang niru juga akhirnya. Dilihat ketika yang ngisi acara pernikahannya ini, yang ngisi nasihat ini adalah tokoh-tokoh yang dikenal menyeru manusia kepada bid'ah, bahkan sengit permusuhannya kepada sunnah, maka ditinggalkan. Bukan tidak menghormati sohibul bait yang bikin acara, enggak. Tapi ini semua demi untuk menjaga din, menjaga agama. Maka dia tinggalkan. Nanti setelah itu dia kembali lagi. Ketika si ahli bidah ini sudah selesai bicaranya, maka kembali lagi. Oke.
Nah, maka Syekh Muhammad bin Ibrahim ini ngacir, tidak mau mensolatkan jenazah ahli bidah. Wa yadkhulu fi dzalika min babi aula as-salatu khalfahu. Kalau itu salat jenazah, maka masuk dalam pembahasan ini juga adalah bermakmum di belakang ahli bidah. Fayahdharul insanu minha. Maka seseorang berhati-hati dalam masalah ini. Fa in kanat bid'atuhu mukaffiratan fas-salatu khalfahu ma'al ilmi bi bid'atihi al-mukaffirati la tasih. Kalau orang tetap sholat di belakang ahli bidah, di mana bid'ahnya ini bid'ah yang mukaffirah, yang mengkafirkan, dan dia tahu kalau imamnya ini adalah ahli bidah yang mukaffirah, dan tetap sholat nang belakangnya, maka sholatnya apa? La tasih, tidak sah sholatnya. Antum sholat nih, Allahu Akbar, antum tahu bahwasanya imam yang ada di depan antum ini adalah tokoh Syiah, seorang Syiah Rafidhah. Ini ada Syiah Rafidhah ini nggak cuma tokoh-tokohnya yang dikafirkan oleh para ulama, hatta awam-awamnya juga dikafirkan. Ya, su'ila samahatus Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, apakah Syiah Rafidhah itu semuanya kafir, atau yang kafir cuma tokoh-tokohnya saja? Maka beliau menjawab, al-ma'rufu indana hum kuffar. Yang diketahui di sisi kita, mereka ini kuffar. Ammatuhum wa qadatuhum. Awam mereka sekaligus pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh mereka, semuanya dihukumi kafir. Nah, antum tahu di depan ini adalah orang Syiah Rafidhah, dan antum tetap sholat di belakangnya, maka sholat antum tidak sah. Berbeda kalau antum nggak tahu, ya kan? Dan kita nggak perlu nanyai gitu loh. Misalnya antum lagi kemana gitu, nemu masjid random, kemudian antum sholat, ya. Ketika imamnya maju, antum tanyai, sampean apa? Apa? Khawarij kah? Syiah atau Mu'tazilah atau apa gitu? Iya. Antum dikepuki satu masjid. Anda, maka dohirnya dia muslim, antum sholat di belakangnya. Baru kemudian setelah itu antum dikasih tahu kalau dia Syiah Rafidhah, maka ya sudah selesai. Antum sudah sah sholatnya karena antum baru tahu setelahnya. Ya. Dimaafkan ketika sudah terjadi, tapi tidak dimaafkan ketika belum terjadi. Ini kaidah. Dimaafkan ketika sudah terjadi, terlanjur, dan tidak dimaafkan ketika belum terjadi. Contoh misalnya, seorang driver Gojek dapat orderan penumpang, dilihat alamatnya jalan apa gitu, oh ini Sidotopo Wetan ini, oh Sidotopo Wetan, dekat rumahnya Pak Hasan. Diantar sama dia, ternyata pas di titik sampainya gereja. Berarti dia ini ngantarkan orang kepada kekufuran, kesyirikan. Maka di situ dia ta'awun, ikut membantu kekufuran. Sudah nyampe di situ, nggak tahu dia kalau ternyata alamat tadi situ Topo Wetan tadi itu adalah gereja. Ya Pak, balik Pak, balik. Balik lagi, dibalik namanya nanggone gitu. Anda, sudah terlanjur karena tidak tahu. Ya, maka ya sudah. Tapi ketika sudah tahu, Pak, ini Sidotopo Wetan. Oh iya Pak, gereja Pak. Ini hari Ahad ada ibadah. Dan tetap dijalankan sama dia. Nah, ini tidak dimaafkan. Alias dia tetap mendapatkan apa? Dosa di situ. Mana Ustaz, ini kan sudah terlanjur masuk orderannya. Kalau kita cancel nanti kita yang ya enggak apa-apa, itu kos, itu biaya yang antum ganti atau biaya yang antum terima, kan diterima ya, keluarkan ongkos yang antum keluarkan demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum rela, apa biasanya driver itu ratingnya turun ya,
Ya, antum rela ratingnya turun demi untuk apa? Demi untuk beribadah kepada Allah, yaitu Allah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau kirim Sama kalau nggak tahu. miras, barang-barang. Iya, kalau nggak tahu secara asal nggak tahu, nggak masalah. Ya, dan nggak perlu kepo juga. Iya. Tapi kan ada peraturan kan, maksudnya ketika ngirim itu kan ditanya apa isinya ini. Atau mungkin di X-ray, jangan-jangan isinya narkoba atau isinya ya pokoknya benda-benda yang dilarang. Ya nggak masalah. Tapi kalau sudah tahu tetap dilayani sama dia, maka ini berdosa. Wa in kana duna dzalik fas-sahih anna as-salata khalfahu sahihah lakin la yanbaghi an yusalliya khalfahu. Tapi kalau bid'ahnya bukan bid'ah yang mukaffirah, salat di belakang ahlul bidah yang bid'ahnya bukan mukaffirah, maka salatnya sah. Tapi lebih layak untuk tidak salat di belakang mereka. Lebih baik untuk tidak salat di belakang mereka kalau ada masjid yang imam yang ahlus sunnah. Amma ma dzukira an Sahal bin Abdullah At-Tustari alladzi la yubihu aqlal maitati lil mubtadi' wa in ittara ila dzalik fa in kana hadzal mubtadi'u kafiran fa innahu la yubahu lahu 'indallahi aklul maitah wala aklil mudzakkah liqaulillahi tabaraka wa ta'ala laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan ucapannya seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Beliau adalah ulama salaf. Beliau melarang ahlil bidah untuk memakan melarang ahlil bidah memakan bangkai meskipun dalam kondisi darurat. Jadi bangkai itu kan boleh dimakan kalau dalam kondisi darurat. Tapi khusus bagi ahlil bidah, beliau berfatwa tidak boleh bagi ahlil bid'ah memakan bangkai meskipun dalam kondisi darurat. Ya, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin." Barang siapa yang terpaksa makan bangkai, maka dibolehkan. Tapi dengan syarat ghaira baghin. Dia bukan orang yang melampaui batas. Nah, ahlil bidah ini melampaui batas. Melampaui batas. Atau bisa juga kata beliau maknanya adalah yaitu memakan sesembelihan ahlil bidah. Ya, ini kurang lebih sama seperti sholat. Kalau bid'ahnya mukaffirah, maka sesembelihannya haram. Ya, sesembelihannya haram. Meskipun sesembelihannya haram apabila dia itu mukaffirah. Bid'ahnya itu mukaffirah. Tapi kalau bukan mukaffirah, maka sesembelihannya halal. Seorang ulama salaf yang bernama Ahmad bin Yunus, ya, Ahmad bin Yunus rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan la akulu law annali dhabihatal yahud wan nasara wa dhabihatar rafidah la akaltu dhabihatal yahud. Seandainya dihidangkan kepadaku sesembelihannya Yahudi dan sesembelihannya Nasrani, dan dihidangkan kepadaku sesembelihannya Syiah Rafidah, maka aku akan memakan sesembelihannya Yahudi, dan aku tidak akan memakan sesembelihannya Rafidah, karena Rafidah musyrik, sedangkan sesembelihannya ahlul kitab itu dibolehkan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu
Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu sari'ul hisab. Sesungguhnya yang dihalalkan atas kalian wa ta'amukum hillul lakum lahum wa ta'amuhum hillul lakum. Sesembelihan kalian halal untuk mereka dan sesembelihan mereka halal untuk kalian. Maksudnya ahlul kitab. Adapun musyrik tidak halal sesembelihan mereka, dan diantara musyrik adalah Syiah Rafidhah. Kemudian dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid kisah Imam Malik bin Anas yang mengusir ahlil bid'ah dari majelisnya karena bertanya tentang apa? Istiwa. Ya, masih ingat ya kisahnya ya? Kata Syekh Utsaimin, amma tordu ahlil bid'ah minal majalis, na'am yutraduna minal majalis. Adapun hukum mengusir ahlil bid'ah dari majlis, dari pengajian, maka iya, ahlil bid'ah itu diusir dari pengajian. Wali syekh an yatruda min majlisihi ma duna dhalik. Fa idza ra'a min ahadit talabati annahu yufsidu talaba inda zumalaihi bihaitsu ya'taduna 'ala syekh wa la yahabunahu wa yahtaqirunahu falahu an yatrudahu. Dan Syekh Bakar Abu Zaid, kata beliau, pernah atau mengusir salah seorang dari muridnya yang suka mengganggu murid-murid yang lain, yang suka bikin ribut atau bikin ya kericuhan istilahnya, bikin syubhat di tengah-tengah murid-murid yang lain, dan tidak menghormati majelis ilmu, ya tidak segan kepada gurunya, ya, atau merendahkan gurunya, maka boleh untuk diusir murid tersebut. Li'annahu yu'tabaru mufsidan fayutrat. Karena kalau tidak diusir dia akan merusak murid yang lain. Wal Imam Malik rahimahullah qala ma araka illa mubtadi'an. Ya, Imam Malik mengatakan ma araka illa mubtadi'an, tidaklah aku melihatmu kecuali engkau ini ahli bidah. Li'anna alladhina yas'aluna an mithli dhalik humul mubtadi'ah yas'aluna kaifa istawa yuriduna bidzalika ihraja ahli sunnah fayaqulul mubtadi' akhbirni kaifa istawa. Intinya pertanyaan bagaimana Allah beristiwa itu tujuannya bukan untuk mencari jawaban, tapi tujuannya adalah supaya yang lain kena syubhatnya. Ya, supaya yang lain kena syubhat. Iya, bagaimana ya Allah istiwa ya? Misalnya kalau ada kita menjelaskan tentang Allah turun ke langit dunia. Kemudian ada bertanya, Ustaz, bumi ini kan bulat, dan pikiranmu sing bulat itu. Ya. Bumi ini kan bulat. Kalau Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, maka berarti Allah itu muter terus, nggak pernah balik-balik ke arsy. Maka gimana kita menjawab? Ya, bagaimana menjawab hal ini? Ya. Orang-orang yang hadir di sana tadinya nggak kepikiran itu, ya kan? Tadinya mereka meyakini Allah turun ke langit dunia ketika disampaikan hadisnya dari Nabi SAW. Tapi gara-gara pertanyaan orang itu, akhirnya malah kepikiran kabeh. Iya ya. Kenapa? Masuk akal. Dijelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam kelak akan turun di akhir zaman. Ya, bahwasanya Nabi Isa kelak akan mematahkan salib-salib, Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan seterusnya. Masuk sesi tanya jawab, ada yang bertanya, Ustadz, kalau Nabi Isa turun, apakah bukan berarti ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW? Iya ya, katanya Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Kok ada lagi nih, yaitu Nabi Isa? Berarti yang terakhir itu adalah Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad SAW. Mulai kepikiran syubhat. Nah, orang-orang seperti ini diusir. Ya, makanya kalau ada sesi tanya jawab
secara langsung, itu khawatir biasanya ada orang-orang yang ruwet-ruwet kayak gitu. Iya. Kalau ditulis bisa disortir. Kenapa? Kalau ditulis bisa disortir. Nah, kalau ditulis enak bisa disortir. Kalau ditulis enak bisa disortir. Mana yang memang layak perlu untuk dijawab dan mana yang memang tidak layak untuk dijawab. Nah, ketika tadi terpaksa ya, karena ditanya bagaimana Allah beristiwa, maka dijawab oleh beliau, Allahu akhbarana annahu stawa wa lam yukhbirna kaifastawa. Allah cuma mengabarkan kepada kita bahwa dia istiwa. Istiwa artinya tinggi di atas. Sudah, Allah hanya mengabarkan seperti itu. Dan Allah tidak mengabarkan bagaimananya. Selesai urusannya sudah. Wa hal na'lam kaifiyata syai'in lam na'lam bih wa huwa ghaibun 'anna. Apakah mungkin kita mengetahui kaifiyah, bagaimananya sesuatu, sedangkan sesuatu itu nggak nampak bagi kita? Seperti yang pernah kita sampaikan dalam pembahasan asma wa sifat, kita nggak pernah melihat Allah. Bagaimana kita tahu bagaimana kemudian dikatakan Allah itu istiwa, kemudian kita menolak Allah istiwa di atas dengan mengatakan bahwasanya nggak mungkin Allah beristiwa. Emang kau tahu pernah melihat Allah? Kayak gini jamaah. Saya mengabarkan kepada antum. Kemarin saya ke kebun binatang. Saya melihat monyet bergelantongan di pohon. Ya, saya melihat monyet bergelantongan di pohon. Anda percaya enggak? Antum percaya enggak? Ya, percaya. Kemudian saya kabarkan kepada antum bahwa saya melihat seekor hewan XXXX. Nama hewannya itu XXXX. Dia terbang ke angkasa. Apa hewan XXX ini? Antum nggak pernah tahu hewan apa itu. Baru pertama kali dengar namanya hewan XXX ini. Antum juga nggak tahu apakah hewan ini serangga lah, mamalia, unggas. Antum nggak tahu. Apakah ikan? Antum nggak tahu. Ana cuma mengatakan bahwasanya ada hewan XXX terbang ke angkasa. Nah, yang mengabarkan kepada antum ini adalah orang yang dikenal jujur ucapannya. Maka antum paham enggak terbang itu apa? Paham kan terbang itu? Iya. Tapi bagaimananya terbang, antum tahu apa enggak? Enggak tahu. Mentok-mentok kok bayangan antum, Anda membayangkan seperti siapa? Burung. Karena yang ada di benak antum namanya terbang itu seperti burung. Ya kan? Padahal nggak mesti juga. Ternyata XXX ini adalah tahu apa? Ikan ternyata, jenis ikan. Lu kok bisa terbang? Bukan Indosiar lah. Ternyata apa? Ternyata dia ikut naik pesawat. Ternyata dia ikut naik pesawat. Itu kalau dikatakan bagaimananya. Ala kulli hal, kata beliau, kita nggak pernah melihat Allah. Allah mengabarkan, dan Allah itu sejujur-jujurnya yang mengabarkan ucapan. Ketika dia mengabarkan dia istiwa, istiwa artinya berada tinggi di atas. Masa kita tolak? Nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin berada di atas arsy. Oh, berarti kau tahu delok Allah berarti. Ya kan? Seperti yang tadi Anda ceritakan, saya melihat hewan XXX terbang. Anda tolak, gak iso terbang iku. Iso renang deh. Oh, berarti tahu delok kon. Iya, oh berarti fulan ini pernah lihat dia. Tahu hewan XXX itu tadi adalah jenis ikan. Makanya dia bisa menolaknya. Karena pernah lihat. Kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, "Falau qala laka qail, inni banaitu baitan, faqad 'alimta annahu bana baitan, wa ta'rifu kaifa banal baita,
lakin la ta'rifu kaifiyata hadzal baiti wa ma fihi minal hujar wal ghuraf idza kunta lam tusyahidhu wa hakadha sifatullah azza wa jalla akhbarana anha wa lam nukhbar an kaifiyatiha. Nah, ini sama seperti binatang tadi, cuman bedanya beliau mencontohkan di sini yaitu rumah. Saya bangun rumah. Ya, saya bangun rumah. Kayak kemarin Mas Bambang dulu sudah cerita, beliau bangun rumah. Dulu sebelum kita kemarin diundang itu beliau cerita bangun rumah. Saya tahu maknanya rumah itu apa, tempat tinggal. Tapi anak nggak tahu kaifiyahnya. Tahu kaifiyah itu apa? Bagaimananya rumah itu. Nggak tahu anak. Baru tahu kapan? Kemarin waktu diundang. Baru tahu kalau dapurnya di depan. Iya. Baru tahu itu. Maka ketika kita belum melihatnya, maka kita nggak tahu. Kita baru tahu ketika melihatnya. Maka Allah, kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengabarkan kepada kita. Maka kita tetapkan hal tersebut. Nah, tapi anak kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Berkaitan dengan adanya ahli bid'ah tadi yang dikasih panggung tadi. Misalkan kan kita hadir. Kalau kita pergi dia menjadi tanpa ditafsir-tafsirnya kita, apakah mending kita duduk nanti kita bantah gitu? Kalau ahli bid'ahnya gimana tadi? Kan dia kan dikasih panggung kan. Kalau kita tinggalkan, dia nama jadi mentafsir kita atau Wahabi memang ini pergi keluar dari sini. Nggak masalah. Kalau kita duduk di situ terus Tetap duduk di situ. Terus kita batas setelah itu. Justru iya, kalau kita duduk di majelisnya dia itu mudarat untuk kita. Dan kalaupun kita mendebatnya, maka kita ini bukan kaum yang bermudah-mudahan dalam berdebat. Nah, kita bukan kaum yang bermudah-mudahan di dalam berdebat. Istilahnya kita ini ngoco lah. Siapa kita mau berdebat dengan ahli bidah yang punya retorika-retorika dan dia ini ya seperti ular yang berbisa. Inginnya kita mendebat dia, mewarnai dia, justru kita yang diwarnai sama dia, kita yang babak belur sama dia. Makanya kata Imam Ibnu Battah Al-Ghbari, beliau mengatakan ketika membawakan hadis tentang Dajjal, Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tum bi khurujid Dajjal falyan'a anhu mastata'." Apabila engkau mendengar keluarnya Dajjal, maka kabur sejauh yang Anda bisa. Li'anna ar-rajula ya'tihi wa yahsibu annahu mu'min fayatihi fayattabi'uhu lima yara minasyubuhat. Ada orang yang dia merasa bahwa dia ini orang yang kuat imannya, didatangi Dajjal sama dia. Nggak lama kemudian dia registrasi jadi pengikutnya Dajjal. Kenapa? Sudah ngelihat syubhatnya Dajjal, langsung jadi pengikutnya Dajjal. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ghbari, fa'ahlul bid'ah asyaddu fitnatan minad Dajjal. Ahli bid'ah itu fitnahnya lebih dahsyat daripada Dajjal. Kalau ahli bid'ah Dajjal kita disuruh menjauh, maka ahli bid'ah lebih menjauh lagi. Ya, demi untuk menyelamatkan din kita, menyelamatkan agama kita. Maka jangan bermudah-mudahan berdebat. Kalau kita tinggalkan majelisnya, nanti dia ngomel-ngomel lois. Ya, itu tidak akan memudaratkan kita kok. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, 'alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Wahai manusia, cukup kalian memikirkan diri kalian, tunaikan kewajiban-kewajiban kalian. Sungguh orang-orang yang sesat itu, mereka tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepada kalian sepanjang kalian berada di atas jalan kebenaran. Nabi juga mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum
wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang tegar di atas kebenaran. Orang-orang yang menyelisihi mereka tidak akan membahayakan mereka sama sekali. Tuh, masih dicaci maki Wahabi, dicaci maki Zionis atau apalah, tidak memudaratkan kita. Ya, maka jangan bermudah-mudahan berdebat dengan ahli bidah. Berdebat dengan ahli bidah, di antara mudaratnya kata para ulama, yang pertama adalah kita seakan-akan mewakili manhaj salaf. Sehingga ketika kita menyambut ajakan debatnya, seolah-olah kita ini mewakili manhaj salaf. Padahal enggak. Tatkala kita kalah hujjah, maka yang tercoreng siapa? Manhaj salafnya. Tuh lihat Wahabi keok, Salafi keok. Memang Salafi itu manhaj yang batil, pemahaman yang batil. Wahabi itu lihat fulan kicrek, mingkem, nggak bisa melawan hujah-hujahnya dari Ustadz fulan itu. Ya memang nggak bisa ngelawan karena dia minim ilmunya, atau mungkin dia punya ilmu, cuman saya nggak bisa nggak bisa ngomong orangnya, nggak pinter ngomong. Dia punya ilmu tapi nggak pinter ngomong. Ahlul bidahnya bahlul tapi pinter ngomong. Nah, orang awam ngelihat yang menang siapa? Ini yang menguasai debat. Kemudian yang kedua, Anda membiarkan orang-orang awam menyaksikan ucapannya ahli bidah ini. Di mana kita tadi menyampaikan bahwa ahli bidah itu harusnya diapakan? Dihajar, diboikot. Tapi dengan adanya debat-debat tadi, itu ajang untuk mempersilahkan ahli bidah mengeluarkan syubhat-syubhatnya dan didengar oleh ahlus sunnah. Kan berapa ini belakangan ini kan banyak debat ini. Nah, perlu diladeni ahli bidah ini. Ya, biarkan mereka kul mutu bi ghairikum. Matilah kalian dengan kemurkaan kalian. Kita kaum yang sudah yakin di atas al-haq ini. Kalau kalian ngajak berdebat, maka kalian kaum yang masih kurang yakin dengan akidah kalian. Kan ajakannya gitu, ayo debat, yang menang taslim. Tahu maksudnya taslim? Maksudnya yang menang debat, yang kalah debat taslim. Yang kalah debat harus ikut akidahnya yang menang. Nah, ini kan berarti menunjukkan dia ini masih ragu dengan akidahnya sendiri. Makanya perlu uji kompetensi, diperdebatkan. Kalau kita ahlus sunnah enggak, kita sudah yakin dengan akidah kita. Imam Malik pernah didatangi seseorang yang ingin mendebat dia. Kata Imam Malik mengatakan, fa idza jaa man ajdalu minna faman nasna. Oke. Kalau ternyata aku kalah pertama. Kalau aku kalah, madza asna? Apa yang aku perbuat? Kata orang tadi, fattabi'ni. Kau ikut aku kalau kau kalah debat. Baik. Kemudian ada orang ketiga yang mendebat kita berdua. Dan kita kalah debat dengan dia. Apa yang kita lakukan? Nattabi'uhu. Ya sudah, kita ikut dia. Iku nek diterusno dawa iku. Kalau ada orang keempat mendebat kita bertiga dan kita bertiga kalah debat dengan dia, apa yang kita lakukan? Kita ikut orang yang keempat. Tuh. Akhirnya apa? Pindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Hanya gara-gara kalah debat itu tadi. Padahal namanya debat tidak mewakili apa yang dia perdebatkan. Kita perwakilan dari Salafi. Salafi nggak ada perwakilan kayak gitu. Ya. Apalagi yang Islam sama Kristen. Ya kan, debat Islam sama Kristen. Oh, ini apa kamu mewakili Islam, kaum muslimin? Enggak sama sekali. Harusnya dia mewakili dirinya sendiri. Jangan bawa-bawa manhaj salaf, jangan bawa-bawa agama Islam. Ya, karena manhaj salaf, agama Islam itu sudah pasti hak. Adapun kalau orangnya kalah, itu orangnya yang kalah. Bukan apanya? Bukan Islamnya yang kalah, bukan manhaj salafnya yang kalah. Nah, anak kira ini wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.